saya baru tahu bahwa ternyata saya adalah capres pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih. Kita semua harus mengetahui ambang batas. Karena kalau nggak ada ambang batas, rusak. Setuju. Ambang batas. Nah, ini yang diperlukan kematangan, kedewasaan. Makanya kemarin tuh ya, Mas Densu, ketika proses selesai di MK, saya katakan kita terima putusan MK. Ya. Kita hormati putusan MK. Karena saya menetapkan ini sebagai ambang batas. Kenapa ambang batas? Cerita dikit boleh nih? Boleh Pak, boleh Pak. Yang tempatnya ini Pak, curhat juga Pak. Iya. Jarang-jarang kita dengar orang curhat pejabat ya, apalagi Pak Adis. Bukan ya. curhat, ini cerita. Iya cerita ya Pak ya. Kan boleh digoreng curhat Pak. Boleh. Silakan Jadi Pak, gini, silakan. 5 tahun lalu saya ini gubernur di Jakarta. 5 tahun lalu. Jadi 5 tahun lalu itu ada pilpres. Ya. Oke. Lalu hasil pilpres itu ditolak. Oke. Diprotes. Ya, ya. Dengan menggerakkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di lapangan ratusan orang korban. Benturan fisik. Ya. Yang masuk rumah sakit banyak sekali. Ya. Yang meninggal banyak. Ya. Saya datang ke rumah sakit itu. Karena saya ngurusin Jakarta nih. Iya. Dan rumah sakit kita. Jadi, ini kalau kayak piring begini dari metal tuh, ini peluru di sini. Hah? Itu saya datang ke rumah sakit. Ada. Ada. Oke. Oke. Dan baru diambil di perutnya. Saya datang ke ruang-ruang operasi itu. Dibersihin, datang ke tempat-tempat itu. Dan saya mendatangi orang tuanya yang anak-anaknya meninggal. Saya datang ke sebuah tempat, nggak jauh dari Glodok. Itu ketika jembatan berapa gitu di Glodok. Ketika saya sampai ke sana, ratusan pengemudi ojek di sana. Marah semua orang. Karena anak dari salah satu pengemudi ini yang meninggal. Itu tinggal digerakkan aja bisa jadi keramaian, Ya, kerusuhan tuh. bisa. Buat trigger. Saya datang ke situ, saya temuin orang tuanya. Bayangin, Bung Nesu, saya harus nemuin orang tua, ibu, bapak yang anaknya meninggal karena pergi begitu. Oke? Ya. Saya temuin mereka. Saya bicara sama orang tuanya. Saya ambil, ada megapun, saya ngomong ke megapun, suruh masyarakat sana. Sudah ada korban, jangan tambah korban lagi. Ya. Yang ada di sini, antarkan jenazah pulang. Jangan ada gerakan apapun juga. Dan mereka semua itu, dan tidak ada petugas apapun di sana. Tidak ada yang mau berani datang. Takut ya, Saya Pak. datang, jenazahnya saya angkat jenazah itu. Saya untuk mengirimkan pesan kepada semua negara hadir. Oke? Iya. Karena saya gubernur waktu itu. Ya, gubernur Saya juga datangin hadir, waktu pemerintah itu. hadir ya. Hadir. Dan kami di DKI Jakarta itu membuat aturan bahwa korban-korban yang terjadi atas peristiwa politik itu masuk, jika dirawat di rumah sakit, maka kami akan bayar rumah sakit. Kenapa? Karena mereka adalah rakyat Indonesia dan Jakarta adalah ibu kota. Peristiwa demo itu tidak terjadi di kota-kota lain karena bukan ibu kota. Iya. Jadi walaupun KTP-nya manapun juga kami bayar. Iya. Dan ratusan waktu itu kami yang menutup biayanya atas perawatan mereka. Dan kalau bicara lukanya macam-macam. Sebagian mengerikan, nggak boleh diceritakan. Coba dicek aja. Iya, rusuh Cek aja pemilu, berapa yang meninggal. Saya nggak ingat berapa yang Tanah meninggal. Abang ricuh, mobil dibakar. Berapa tuh? Berapa yang meninggal? Banyak, Pak. Banyak. Coba ditanya berapa yang meninggal. Iya, Berapa iya, gitu. Iya, dari kejadian itu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu rame-rame melawan menolak keputusan. Yang kena siapa? Rakyat tuh. Rakyat. 5 tahun kemudian saya berubah posisi. Bapak yang ada di sini. Saya Pak. yang jadi calon. Iya. Di benak saya. Saya mengerjakan ini nggak? Ungkapkan rasa yang ada di perasaan ini. Kemarahan, kekecewaan, Ego. kedongkolan. Ungkapkan semua di situ. Iya. Itu tepuk tangan akan luar biasa. Iya. Top. Oke, sisi lain orang bergerak di lapangan. Dan apa yang terjadi? Korban banyak sekali. Bapak pikir ke sana ya. Iya. Kenapa ya kita harus memikirkan rakyat kebanyakan nih yang bakal jadi korban. Ada satu peristiwa ya, kayak itu. Ada satu kamar jenazah yang anaknya itu 2-3 hari nggak ketemu orang tuanya. Oke? Bingung kita nih nyariin, ini jenazahnya ada disimpan.
Cari, diperintahkan RT RW nyari siapa orang tua yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu di Jakarta Barat sini nih, nggak jauh nih di tempat ini. Datang, saya datangi. Bayangkan, Mas Denso harus jelasin sama ibunya yang anaknya meninggal. Susah ya. Terus kok bisa orang tuanya nggak mencari? Waktu itu bulan puasa, si anak itu biasa main sama teman-temannya sampai 2 hari baru pulang. Oh, jadi udah biasa nggak pulang? Biasa pergi. Selama bulan puasa itu sering begitu katanya. Oke. Nanti bukanya di sana, sahurnya di sana, nanti baru balik lagi. Oke. Jadi ketika anak ini pergi 2 hari nggak pulang, Biasa. itu dianggap biasa. Nah, waduh, itu hancur hati orang tuanya. Saya menghadapi mereka, sekarang saya bayangkan peristiwa itu di 2024. Saya bilang, no. Jangan korbankan rakyat. Jangan korbankan rakyat. Kita terima, tapi tolongnya jangan diulang. Yuk kita perbaiki. Ini namanya ambang batas. Yang tidak dimenangkan tahu ambang batas. Nah, sekarang yang dimenangkan harus tahu ambang batas juga. Ambang batas juga. Ini praktek keliru bila itu berulang terus-menerus. Menunggu waktu menjadi bom. Setuju, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Karena menurut saya setiap pejabat, apalagi mereka berada di satu posisi, itu mereka membawa masa depan ya. Apapun yang mereka lakukan, kayak Bapak ketika MK memutuskan bahwa Bapak kalah dan tidak diterima gugatannya, Bapak bisa untuk membuat trigger kemarahan atau ketidakterimaan. Tapi Bapak menerima dengan sportif. Menurut saya itu yang harus dilakukan untuk memikirkan ke depannya sampai ada masyarakat yang kenapa-napa. Karena kan yang perang nih yang di bawah, Pak. Yang saya dukung Pak Anies, saya dukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Ganjar. Maka itu, jadi saya bilang ya, begini, itulah sebabnya ketika selesai semua, lalu ada penetapan oleh KPU. Saya datang. Saya baru tahu bahwa ternyata saya adalah capres pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih. Oh. Jadi selama, boleh dicek, saya juga baru tahu sudah itu rupanya Ini yang di KPU. Yang ada Pak Prabowo itu. Ya. Oh, yang Bapak dipegang-pegang itu. Ya. Jadi selama ini yang datang hanya yang menang. Yang tidak menang tidak pernah datang. Tidak ada undangan gitu-gitu? Semua diundang. Oh, semua pasti diundang? Tapi nggak datang. Pak Ganjar nggak datang soalnya? Nggak, coba dicek aja. 19, 14, 94. Nah, Iya. 2004 sampai Iya. sekarang. Oh, iya. Nah, saya juga baru tahu sesudahnya. Lah, Bapak kenapa datang? Ya itu karena saya bilang saya menghormati prinsip demokrasi, marwah bernegara. Saya datang saat penetapan calon, saya juga datang saat penetapan hasil. Inilah demokrasi. Cuma inilah netizen adab. ada yang nanya, Bapak nggak malu? Maksudnya datang kan di situ, maksudnya Bapak posisi kalah kan, maksudnya. Tahu kan netizen, Pak ya, maksudnya udah kalah, datang kan tambah malu gitu kesannya. Kan tidak. begitu. Dan tidak ada namanya soal malu dan tidak. Ini menghormati hasil. Hasilnya apa? Hasilnya putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Pak Kapolri putuskan, kita hormati. Fair. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya bernegara nih begini. Berdemokrasi nih Ini begini begini. nih. Kalau Iya. tidak, kalau marah, kalau sekedar marah-marah aja nggak usah ikut demokrasi. Ya. Hadir adalah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Penyimpangan tetap penyimpangan, dan penyimpangan harus dikoreksi, dan itu tidak boleh dilupakan. Oke.